Hidayah di Paris, wanita ini menemukan Islam di kota cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paris, kota cahaya yang penuh kemewahan, seni, dan sejarah, menjadi latar perjalanan seorang wanita bernama Clara, seorang jurnalis asal Jakarta yang tengah menetap di sana untuk pekerjaannya. Terlahir dalam keluarga yang tidak terlalu religius, Clara lebih percaya pada kebebasan hidup tanpa batasan agama. Baginya, hidup adalah tentang mencari kebahagiaan di dunia tanpa perlu terikat pada aturan spiritual. Namun, kehidupan di kota yang gemerlap ini perlahan membuatnya merasa hampa. Ia seringkali menikmati pesta, berjalan di bawah lampu-lampu Champs-Élysées, namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa kosong. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seseorang yang mengubah jalan hidupnya selamanya. Sore itu, udara Paris terasa sejuk dengan hembusan angin musim gugur yang lembut. Clara duduk di sebuah kafe kecil dekat Menara Eiffel, menikmati secangkir kafe au lait sambil memandangi pejalan kaki yang lalu lalang. Sejak kecil, ia selalu bercita-cita untuk tinggal di luar negeri, dan Paris adalah tempat yang selalu ia impikan. Kota penuh seni, kebebasan, dan kehidupan malam yang gemerlap. Namun, setelah hampir 2 tahun tinggal di sana sebagai jurnalis lepas, ada sesuatu yang terasa berbeda. Meskipun ia telah mengunjungi tempat-tempat paling ikonik, menghadiri pesta mewah, dan mengenal banyak orang dari berbagai budaya, ada perasaan kosong yang terus menghantuinya. Seperti ada lubang di hatinya yang tak bisa diisi dengan kesenangan dunia. Saat sedang tenggelam dalam pikirannya, pandangannya tertuju pada seorang wanita muda yang duduk di meja sebelah. Berbeda dengan kebanyakan orang Paris yang berpakaian modis dengan rambut tergerai, wanita ini mengenakan hijab dan tampak asyik membaca buku berbahasa Arab. Sesekali, jemarinya yang lentik menyusuri baris-baris tulisan di halaman itu, seolah menyerap setiap kata yang ia baca. Penasaran, Clara mencoba mengintip judul buku itu. Sebelum sempat melihat lebih jelas, wanita tersebut menutup bukunya dan tersenyum ke arahnya. "Kamu tertarik dengan apa yang aku baca?" tanyanya dengan aksen Prancis yang khas. Clara sedikit tersipu karena ketahuan, tetapi ia tetap tersenyum balik. "Maaf, aku hanya penasaran." "Apa itu Al-Quran?" Wanita itu mengangguk. "Ya, aku sedang membaca terjemahannya. Aku suka membaca kitab ini ketika sedang butuh ketenangan. Namaku Amina, aku dari Aljazair. Kamu?" "Clara, dari Indonesia." Percakapan ringan mereka berlanjut. Clara menceritakan bagaimana ia datang ke Paris untuk mengejar karirnya sebagai jurnalis, dan bagaimana ia mengagumi kebebasan yang ada di kota ini. Amina, di sisi lain, berbagi kisahnya sebagai mahasiswa Muslim yang menjalani hidup di Eropa. Namun, ada satu hal yang membuat Clara penasaran. Paris itu kota yang bebas. Banyak orang datang ke sini untuk menikmati kebebasan, berpakaian sesuka hati, hidup tanpa batasan. Tapi kamu memilih mengenakan hijab dan tetap berpegang teguh pada agamamu. "Apa tidak sulit?" tanya Clara dengan nada ingin tahu. Amina tersenyum lembut. "Justru karena Paris penuh dengan kebebasan, aku bisa memilih jalan hidupku sendiri. Dan aku memilih Islam karena disinilah aku menemukan kedamaian. Hijab bukan beban bagiku, justru ini yang membuatku merasa lebih terlindungi." Jawaban itu membuat Clara terdiam. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa kebebasan berarti tidak ada aturan, bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Tapi bagi Amina, kebebasan justru berarti memilih sesuatu dengan kesadaran penuh, termasuk memilih untuk mengikuti aturan agamanya. Clara semakin penasaran. Ia ingin tahu lebih banyak tentang cara Amina melihat dunia, tentang Islam yang selama ini hanya ia kenal dari berita-berita di televisi. Tanpa sadar,
Pertemuan sore itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sejak pertemuan dengan Aminah di kafe itu, Clara merasa ada sesuatu yang terus mengusik pikirannya. Selama ini, ia menganggap agama sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman, sebuah warisan turun-temurun yang lebih banyak mengatur dan membatasi dibandingkan memberikan kebebasan. Namun, kata-kata Aminah tentang Islam sebagai sumber kedamaian membuatnya penasaran. Dalam beberapa minggu berikutnya, Clara mulai mencari tahu lebih banyak. Ia membaca artikel tentang Islam, menonton video di YouTube, dan bahkan membeli terjemahan Al-Quran dalam bahasa Prancis. Pada awalnya, ia hanya ingin memahami mengapa begitu banyak orang masih memilih menjalani hidup beragama, terutama di kota seperti Paris yang menawarkan kebebasan tanpa batas. Namun, semakin dalam ia membaca, semakin ia merasa ada sesuatu yang menarik dalam ajaran Islam, sebuah keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara kebebasan dan tanggung jawab. Suatu hari, Aminah mengajaknya mengunjungi Masjid Agung Paris, Grande Mosque de Paris. Clara awalnya ragu, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan segalanya. Ketika ia melangkah masuk, ia disambut oleh suasana yang begitu berbeda dari kehidupan Paris yang biasa ia kenal. Tidak ada suara klakson mobil, tidak ada hiruk-pikuk pesta malam. Yang ada hanyalah ketenangan. Udara dipenuhi dengan aroma wangi kayu gaharu, dan di dalam ruangan, orang-orang duduk bersimpuh dalam keheningan, membaca Al-Quran atau berdoa dalam diam. Saat itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Clara merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, perjalanan Clara menuju Islam tidak berjalan mulus. Ketika ia mulai berbagi perasaannya kepada teman-temannya di Paris, reaksi mereka jauh dari yang ia bayangkan. "Serius, Clara? Kamu tertarik sama Islam?" tanya Sophie, sahabatnya yang juga seorang jurnalis. "Aku cuma ingin memahami lebih dalam." "Ada banyak hal yang menarik buatku," jawab Clara hati-hati. Sophie tertawa kecil, lalu menyeruput anggurnya. "Kamu tahu sendiri, kan, bagaimana citra Islam di sini? Apalagi buat perempuan. Mereka harus tunduk pada aturan, gak bisa bebas seperti kita. Kamu yakin mau mendekati itu?" Clara terdiam. Sebagian dari dirinya ingin menyangkal, tetapi bagian lain dari hatinya tahu bahwa pemahaman Sophie tidak sepenuhnya benar. Ia telah bertemu Aminah, seorang perempuan Muslim yang kuat, mandiri, dan cerdas. Islam tidak pernah membatasi Aminah untuk berpikir atau berpendapat, justru memberikan arah dalam hidupnya. Namun, penolakan tidak hanya datang dari teman-temannya di Paris. Keluarganya di Jakarta mulai khawatir setelah mendengar ketertarikannya pada Islam. Suatu malam, ibunya meneleponnya dengan nada suara yang penuh kecemasan. "Clara, ini benar?" tanya ibunya langsung tanpa basa-basi. "Maksud Mama apa?" "Mama dengar dari Tante Yuni kalau kamu mulai belajar Islam. Kamu nggak sedang dicuci otak, kan?" Clara menghela napas. "Enggak, Ma. Aku cuma ingin belajar, mencari tahu sendiri. Aku nggak sedang dipengaruhi siapa-siapa." Ada jeda di telepon sebelum ibunya bicara lagi. "Mama nggak mau kamu jadi fanatik. Kamu tahu sendiri, di keluarga kita nggak ada yang terlalu religius. Kita ini orang yang berpikiran terbuka." Kata-kata itu menyakitinya. Seolah-olah mencari kebenaran dan mendekati agama adalah sesuatu yang salah. Sejak kapan keyakinan diartikan sebagai fanatisme? Sejak kapan mencari makna hidup dianggap sebagai tindakan yang menakutkan? Di tengah kebingungan itu, Clara mulai mengalami dilema batin. Ia merasa tertarik pada Islam, tetapi di sisi lain, ia takut kehilangan lingkungan dan keluarga yang sudah ia kenal sepanjang hidupnya. Ia takut dicap berbeda,
takut dihakimi, takut kehilangan kebebasan yang selama ini ia junjung tinggi. Malam itu, ia duduk sendirian di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota Paris yang berkelap-kelip di kejauhan. Dalam kesunyian itu, ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku siap menghadapi perubahan ini? Apakah aku cukup berani untuk mengikuti kata hati, meski dunia di sekitarku menentangnya? Malam itu, Clara duduk termenung di apartemennya, memandangi kelap-kelip lampu Paris dari jendela kamar. Kota yang dulu selalu memberikan kehangatan dan kebebasan kini terasa asing. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan lagi. Pikirannya berputar pada semua kejadian yang ia alami dalam beberapa bulan terakhir, mimpi aneh tentang cahaya putih, pertemuannya dengan Amina, pengalaman pertamanya di Masjid Agung Paris, dan betapa hatinya terasa tenang saat mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun, bersamaan dengan perasaan tenang itu, muncul rasa takut. Bagaimana jika aku benar-benar mengambil langkah ini? Bagaimana jika aku memeluk Islam? Apa yang akan terjadi? Pertanyaan itu terus bergema di kepalanya. Ia takut kehilangan teman-temannya, takut keluarganya di Jakarta tidak bisa menerima keputusannya, takut ia akan merasa terasing di dunia yang baru ini. Dengan jari gemetar, Clara membuka laptopnya dan mulai mencari lebih banyak informasi tentang Islam. Ia menemukan video dari seorang mualaf asal Prancis yang menceritakan kisahnya. Dulu, aku merasa hidupku kosong. Aku punya segalanya, karir, teman, kebebasan. Tapi tetap saja, aku merasa ada yang kurang. Islam mengisi kekosongan itu, bukan dengan aturan yang mengekang, tetapi dengan makna. Dengan arah. Kata-kata itu menusuk hati Clara. Itu adalah perasaan yang selama ini ia rasakan. Hampa, seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Meskipun secara materi ia memiliki segalanya. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia menutup laptopnya dan merebahkan kepala di meja. Apa yang harus aku lakukan? Keesokan harinya, Clara memutuskan untuk kembali ke Masjid Agung Paris. Kali ini, ia datang dengan hati yang lebih terbuka. Saat ia tiba, adzan zuhur baru saja berkumandang. Clara berhenti sejenak di gerbang masjid, memperhatikan bagaimana orang-orang bergegas masuk untuk menunaikan sholat. Beberapa wanita yang mengenakan hijab tersenyum ramah padanya. Amina menemuinya di pelataran masjid. Aku senang kamu datang lagi, Clara. Clara tersenyum lemah. Aku punya terlalu banyak pertanyaan, Amina. Tapi aku merasa, setiap kali aku mencari jawaban, Islam selalu membawaku pada kedamaian yang tidak bisa aku temukan di tempat lain. Amina menggenggam tangannya. Maka mungkin, itu adalah jawaban yang kamu cari selama ini. Clara menatap Amina dengan mata penuh keraguan. Tapi aku takut. Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan teman-temanku? Bagaimana jika aku gagal menjalani ini? Amina tersenyum lembut. Tidak ada yang sempurna dalam perjalanan spiritual, Clara. Yang penting adalah niatmu. Allah tidak meminta kesempurnaan, hanya ketulusan. Mereka duduk di sudut halaman masjid, berbicara panjang tentang Islam, tentang kehidupan, tentang ketakutan yang Clara rasakan. Amina tidak memaksa, hanya mendengarkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan penuh kesabaran. Saat sholat zuhur dimulai, Clara duduk di belakang, mengamati jamaah yang sedang bersujud. Ia merasa ada sesuatu yang menyentuh hatinya begitu dalam. Apa yang mereka rasakan di dalam sujud itu? Kenapa aku merasa ingin berada di sana bersama mereka? Tiba-tiba, tanpa sadar, air matanya mengalir. Ia tidak pernah menangis seperti ini sebelumnya.
Bukan karena kesedihan, tetapi karena sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Clara menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya bergetar hebat. Saat sholat selesai, Aminah mendekatinya dan bertanya, "Clara, apakah kamu baik-baik saja?" Clara mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Dengan suara yang hampir bergetar, ia berbisik, "Aku ingin menjadi bagian dari ini, Aminah. Aku ingin merasakan kedamaian itu. Aku ingin memeluk Islam." Aminah tersenyum hangat dan menggenggam tangan Clara erat. "Jika itu yang kamu inginkan, aku akan menemanimu." Hari itu juga, di dalam ruangan kecil di masjid, Clara bertemu dengan seorang imam. Ia masih merasa sedikit gugup, tetapi ada keteguhan dalam hatinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Imam itu berbicara dengan lembut. "Clara, tidak ada paksaan dalam Islam. Jika kamu telah yakin, maka ucapkanlah dengan hati yang tulus." Clara mengangguk. Jantungnya berdegup kencang. Dengan bimbingan imam, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, Clara merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah beban yang selama ini menekan dadanya perlahan menghilang. Ia merasa ringan, tenang, dan utuh. Air matanya kembali mengalir, tetapi kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena kebahagiaan. Aminah memeluknya erat. "Selamat datang dalam keluarga besar Islam, Clara." Clara tersenyum dalam pelukan Aminah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, bagaimana teman-temannya akan bereaksi, bagaimana keluarganya akan menerima ini, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak takut. Ia tahu bahwa ia telah menemukan jalan yang benar. Dan ini adalah awal dari perjalanan yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu sejak Clara mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Hidupnya di Paris memang tidak banyak berubah secara fisik. Ia masih tinggal di apartemennya yang nyaman, masih bekerja sebagai jurnalis lepas, dan masih menikmati sore di kafe-kafe kecil di sudut kota. Tapi di dalam dirinya, segalanya telah berubah. Islam membawa makna baru dalam setiap langkahnya. Ia mulai lebih disiplin dalam menjalankan sholat 5 waktu, meskipun terkadang masih terlambat bangun untuk subuh. Ia juga mulai berpuasa Senin Kamis, meskipun di awal tubuhnya sempat merasa lemas. Semua itu adalah bagian dari prosesnya, dan ia menikmati setiap tantangan yang datang. Namun, perjalanan ini masih jauh dari kata mudah. Perubahan Clara mulai menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Beberapa rekan kerjanya yang liberal masih sulit memahami keputusannya. Ada yang mencoba membujuknya untuk kembali seperti dulu, ada pula yang menjauhinya secara perlahan. Suatu hari, saat ia sedang bekerja di sebuah kantor berita sebagai jurnalis lepas, seorang kolega mendekatinya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. "Clara, aku dengar kamu sekarang seorang Muslim?" tanya pria itu. Clara tersenyum dan mengangguk. "Ya, benar." Pria itu menatapnya sejenak sebelum berkata, "Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu benar-benar merasa bebas?" "Maksudku, Islam penuh dengan aturan, kan? Tidak boleh makan ini, tidak boleh pakai baju seperti itu, harus berdoa 5 kali sehari. Bukankah itu lebih seperti belenggu?" Clara menatap pria itu dengan lembut. Ia sudah sering mendengar pertanyaan seperti ini. Dengan tenang, ia menjawab, "Justru disinilah aku merasa benar-benar bebas. Islam bukan tentang batasan, tapi tentang arah. Aku tidak lagi tersesat mencari kebahagiaan di tempat yang salah.
Aku lebih mengenal diriku sendiri, dan itu membuatku lebih bebas dari sebelumnya. Pria itu terdiam sejenak sebelum tersenyum kecil. Aku belum pernah mendengarnya dari sudut pandang itu. Tidak semua orang bisa langsung memahami perjalanannya, tetapi Clara tidak terlalu ambil pusing. Ia tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Yang terpenting, ia tahu bahwa ia berada di jalan yang benar. Namun, tantangan yang lebih besar datang dari keluarganya di Jakarta. Suatu malam, ia menerima telepon dari ibunya. Kali ini, nada suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. "Clara, Mama ingin kamu pulang dulu ke Jakarta. Kita perlu bicara langsung." Clara terdiam. Ia tahu ibunya masih kesulitan menerima keputusannya. Ia ingin menenangkan hati ibunya, tetapi ia juga tidak ingin memaksakan pemahamannya. "Baik, Ma. Aku akan pulang dalam beberapa minggu ke depan." Beberapa minggu kemudian, Clara akhirnya kembali ke Jakarta. Begitu tiba di bandara, ia melihat ibunya berdiri menunggunya. Matanya berbinar, tetapi ada sedikit keraguan dalam ekspresinya saat melihat Clara yang kini mengenakan hijab. Di dalam mobil menuju rumah, ibunya tak banyak bicara. Clara tahu, ibunya masih mencoba menerima perubahan ini. Di rumah, keluarganya berkumpul, dan suasana sedikit canggung di awal. Salah satu sepupunya berbisik kepada yang lain, "Dulu Clara selalu pakai baju stylish, sekarang pakai hijab?" "Serius?" Clara mendengar bisikan itu, tetapi ia memilih tersenyum. Ia tahu, butuh waktu bagi mereka untuk menerima. Malam itu, saat ia duduk bersama ibunya di teras rumah, ibunya akhirnya berbicara dari hati ke hati. "Clara, Mama tidak ingin kehilangan kamu. Mama takut kamu berubah menjadi seseorang yang asing bagi kami." Clara menggenggam tangan ibunya. "Ma, aku tetap Clara. Aku tetap anak Mama yang dulu. Aku tetap suka makan masakan Mama, tetap suka duduk di teras seperti ini. Aku hanya menemukan cara hidup yang lebih membuatku tenang." Ibunya terdiam lama sebelum akhirnya menghela napas. "Mama hanya butuh waktu, sayang. Tapi kalau ini membuatmu bahagia, Mama akan mencoba mengerti." Clara tersenyum, matanya berkaca-kaca. Itu bukan penerimaan yang sempurna, tetapi itu adalah awal yang baik. Sekembalinya ke Paris, Clara semakin mantap dalam perjalanan imannya. Ia mulai menulis lebih banyak tentang Islam di blog pribadinya, berbagi kisah tentang bagaimana ia menemukan Islam di tengah kebebasan kota Paris. Ia tidak berusaha memaksakan keyakinannya pada orang lain, tetapi ia ingin menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang mengekang seperti yang banyak orang kira. Ia ingin menunjukkan bahwa Islam adalah tentang cinta, tentang kedamaian, tentang menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Ia juga mulai aktif di komunitas Muslim di Paris, membantu para mualaf lain yang baru masuk Islam. Ia tahu betapa sulitnya menghadapi perubahan ini sendirian, dan ia ingin menjadi sahabat bagi mereka yang sedang mencari jalan seperti dirinya dulu. Suatu hari, seorang gadis muda Perancis mendekatinya setelah sebuah acara di masjid. "Clara, aku membaca blogmu. Kisahmu sangat menginspirasi. Aku juga sedang mencari kebenaran, tetapi aku takut. Aku takut kehilangan teman, keluarga, dan kehidupanku yang sekarang." Clara tersenyum lembut dan berkata, "Aku juga pernah merasakan hal yang sama. Tapi percayalah, jika kamu mencari dengan hati yang tulus, kamu akan menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali Tuhan." Gadis itu tersenyum dan mengangguk. Di malam yang sama, Clara kembali ke apartemennya, duduk di balkon sambil menatap lampu-lampu kota Paris. Dulu, ia mencari kebahagiaan di gemerlap kota ini, di pesta,
di kebebasan yang tanpa batas, di karir yang menjanjikan. Tapi kini, ia menemukan kebahagiaan sejati dalam hal yang lebih sederhana. Dalam sujudnya kepada Tuhan, dalam doa-doanya di keheningan malam, dalam keyakinannya bahwa ia tidak lagi sendirian. Paris tetap sama, kota yang penuh dengan cahaya. Tapi bagi Clara, kini cahaya itu datang dari tempat yang berbeda. Cahaya itu datang dari dalam hatinya. Dan ia tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi ia siap untuk menjalaninya, dengan keimanan yang kini menjadi bagian dari dirinya. Semoga cerita ini menambah pengetahuan, inspirasi dan motivasi kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.